kecepatan air, ya, atau perubahan gradien kecepatan, atau perubahan gradien arah, ya. Nah, ini juga menjadi pengaduk biasanya. Biasanya kalau penyusunannya itu seringkali adalah yang di sini itu lebih lebih rapat, nanti makin lama makin renggang. Ya. Kalau lebih lambat berarti kan gradien arah sama dengan kecepatannya akan berubah lebih besar. Ya. Yang lebih besar itu berarti tenaga pengadukannya lebih besar. Nanti kalau makin lambat, ya, ini mestinya gambarnya agak berbeda, ya, atau dinamakan buffer channel. Ya. Jadi yang biasanya itu akan dibuat, ya, nah, kadang-kadang dibuat begini, lebih rapat, ya. Nanti setelah itu akan dibuat lebih renggang. Susah di sana. Nah, ketika rapat ini berarti air akan berbelok lebih tajam, ya, ini akan ke sana. Aliran, kalau alirannya ke sana inlet, ya, di outlet. Nah, kalau berbelok lebih tajam, maka dia fungsi pengadukannya lebih kuat. Ya, berarti ini biasanya dijadikan pengaduk cepat, ya. Tinggal dihitung nanti, ya. Nanti kalau ketika mendesain saudara akan bisa menghitungin, ya. Nah, kalau dibuat lebih lambat, itu berarti kan gradiennya menjadi lebih besar, atau perubahan gradiennya menjadi lebih kecil, ya, perubahan gradien. Nah, ini biasanya nanti digunakan pengaduk lambat. Sehingga di sini terjadi, kalau kalau di sini ada penambahan koagulan atau dosis koagulan, nah ini akan ditambah sini, diaduk cepat agar dia tercampur. Ya, setelah tercampur maka dibuat apa? Diberi kesempatan untuk membentuk vlog. Ya, di sini vlognya mungkin mulai terbentuk. Ya, vlog, ya. Nanti diaduk lambat, mulai agak besar-besar. Ya, makin lambat, makin besar-besar nanti ke sana. Ya, makin ke sana, makin besar-besar. Misalnya begitu. Ya. Nah, setelah besar-besar begini nanti keluar baru diendapkan di bak pengendap, ya. Kalau diendapkan berarti nanti akan vlognya akan mengendap, airnya akan, itu biasanya itu, ya. Ini kalau hidrolis. Kalau pneumatis biasanya menggunakan gelembung udara sama, ya. Jadi adanya gelembung itu membuat pengadukan, ya. Jadi kalau kita memasukkan udara ke sana, ya nanti udara kan selalu panas. Nah, kalau makin banyak udaranya, tekanannya makin tinggi, maka ya terjadi pengadukan makin besar. Ya, pneumatis. Tapi ini kalau untuk korelasi populasi biasanya jarang. Ya, ini agak jarang. Yang banyak itu ya yang tadi, yang mekanik sama hidrolis. Ini reaksi kimia untuk menghasilkan vlog. Ya, saya kira silahkan dibaca saja. Ya. Intinya bahwa eh, apa, eh, terjadi bertukar gantian ion, ya, dari fasa yang sedikit larut menjadi fasa yang menjadi tidak larut. Ya. Ini tuh sebenarnya sudah tidak terlalu larut. Ini solid tetapi fasanya kecil-kecil. Ya. Ini itu biasanya cair. Ya. Tapi begitu bertukar, tukar itu SO-nya tukar dengan HCO3 ini. Ini tukar. Ya. Sehingga Al nanti akan eh, apa? Ca-nya akan ketemu dengan SO3. Ya. CO3 dan H-nya itu akan pecah menjadi CO2 dan OH. OH-nya akan gandeng dengan Al ini. Ya. Ya. Gitu. Nah, sehingga yang ini itu akan menjadi apa, fasa yang punya kestabilan nanti menarik partikel yang negatif yang di bawah. Karena ini Al-nya kuat. OH itu nanti cenderung untuk lepas, ya. Sehingga Al13 begitu di air ini bisa lepas sendiri. Nah, sehingga begitu di air itu nanti partikel-partikel yang negatif itu akan nempel di Al13. Jadi Al ini akan lebih mudah menarik yang negatif kalau nanti menjadi ion.
yang sama ya. FeOH juga begitu. FeOH ini akan cenderung kalau masuk di air ini menjadi Fe2+, menjadi Al3+, ya, dan seterusnya di sana. Ya. Oke, ini beberapa jenis koagulan. Jadi ada alum, ada alum sulfat, alum cair, ya. Kemudian sifatnya saya kira silakan dibaca saja. Ada klorida besi 3+, ya. Ada sulfat, ada besi 3+, ya. Itu 3+, kalau ferro itu biasanya 2+. Jadi kalau golongan Fe ini biasanya Fe3+. Kalau ferro itu biasanya Fe2+. Ya. Tipe molekülnya saya kira juga silakan dilihat. Satuannya biasanya gram per mol ya. Kemudian densitasnya adalah kilogram per meter kubik, dan seterusnya. Ya. Kemudian spesifik gravity. Spesifik gravity itu beda dengan densitas ya. Spesifik gravity itu adalah rho zat dibagi dengan rho air. Sehingga spesifik gravity itu kadang-kadang angkanya agak berbeda ya, dengan apa? Dengan densitas ya. Larutan dalam air ini menjadi catatan penting. Larutan itu berarti setiap meter kubik air atau setiap 1000 liter air itu akan melarutkan sekitar 872 kg. Kalau lebih dari itu yang dimasukkan, maka sebagian tidak larut ini. Ini maksimum larutan begitu. Ya, seterusnya. Sehingga nanti kalau saudara ya diminta untuk melarutkan koagulan, ya Anda lihat saja kelarutannya bagaimana. Ya. Jangan melarutkan melebihi dari kelarutannya, karena pasti akan sia-sia. Ya, akan terbuang, tidak larut. Ya. Dan kelarutan ini seringkali juga tergantung pada suhu. Ya. Suhu makin tinggi, biasanya kelarutannya lebih besar. Nah, data-data seperti ini tuh biasanya pada suhu RTP, ya, room temperature and pressure. Ya. Itu biasanya kan di normal ya, 25 derajat Celcius atau 27 derajat Celcius. Biasanya tinggal dicek saja. Nah, kebutuhan koagulan itu tidak dapat ditentukan secara stoikiometri. Ya, karena memang partikel yang ada di yang bersuspensi itu tidak bisa dihitung secara stoikiometri. Sifatnya berbeda, beda-beda, matriknya juga beda-beda. Sehingga satu-satunya cara adalah harus dilakukan dengan percobaan. Ya, tes namanya ini tes aparatus ya. Jadi air yang diuji itu biasanya nanti akan di masing-masing 1 liter. Ini biasanya masing-masing 1 liter air yang akan diuji, misalkan air sungai atau air apapun. Nah, kemudian yang sebagai kontrol itu 1 biasanya, ini tanpa koagulan. Ya. Kemudian yang kedua diberi koagulan kadar paling rendah, misalkan 0,1 gram, ya ini 0,2 gram, dan seterusnya sesuai dengan desain percobaan. 3 gram, ini 0,4. Ya, setelah siap semua baru diaduk. Ya, diaduk pertama diaduk cepat. Diaduk cepat itu berarti ya G-nya tadi sekitar 300 tadi. Diaduk cepat ya, G sekitar 300 per menit atau per detik ya tadi ya. Ya, selama 1 menit. Ya. Kemudian setelah itu diaduk lambat dengan G-nya sekitar 20 sampai 100 tadi. Ya, lambat. Ya, misalkan selama 15 menit atau mungkin ditetapkan 30 menit. Ya, nggak apa-apa ya. Nah, ketika ini airnya air yang diolah, air keruh ya, mestinya air keruh dulu.
Mangrove ya. Nanti setelah diaduk itu saudara akan melihat bahwa di sana mulai terbentuk vlog-vlog. Ya, nanti akan terbentuk vlog-vlog gitu di sini. Ya, biasanya kalau sedikit, nah itu biasanya vlognya sedikit, makin banyak agak makin banyak. Tapi nanti kalau terlalu banyak itu juga nanti vlognya menjadi lebih sedikit, ya, nggak stabil. Ya. Makanya kadang-kadang nanti kita akan menemukan kira-kira pembentukan vlog yang paling besar atau paling bagus dan paling mudah mengendap itu pada kadar berapa. Itu nanti yang kita uji di lab gitu ya. Salah satunya ini. Ya, dari 6 percobaan ini nanti akan ketahuan ya kalau dosis 0, dosis 0,1, dosis 0,2, koagulanya terserah mau apa awas misalkan ya, misalkan ferriklorid, terserah nanti apa yang mau dicoba di sini. Nanti dari kondisi yang terbaik ini itulah dosis untuk air yang diuji atau untuk air yang tadi digunakan menguji. Nah, kalau misalkan ganti pengolahan lain, air yang lain ya harus diuji lagi. Ya. Makanya biasanya ini tuh kalau di PDAM itu ujiannya adalah harian. Bahkan mungkin tiap 8 jam itu diuji lagi. Karena air sungai yang masuk untuk diolah PDAM itu bisa jadi berbeda sifatnya. Ya. Maka dosis itu harus ditentukan dengan hasil ujinya. Sehingga kalau mengolah air untuk pengolahan limbah, nah itu biasanya dosis itu akan berubah-ubah sesuai dengan hasil uji yang terakhir. Ya. Ya, jadi ini saya kira itu tentang CHAPES ya. Kemudian yang kedua tentang desinfeksi koagulasi-koagulasi, saya kira prosesnya itu ya. Kalau nanti di dalam desain itu mungkin agak berbeda lagi ya. Artinya didetailkan di lapangan itu biasanya ada adjustment, ada penyesuaian di lapangan. Dan yang kedua desinfeksi itu untuk membunuh mikroba patogen terutama ya pada limbah sebelum dibuang ke lingkungan atau membunuh membunuh mikroba patogen pada air minum sebelum dikonsumsi. Metodenya bisa fisik atau bisa kimiawi. Ya. Kalau ini fisik, ya. Contoh misalkan dengan lampu ultraviolet atau lampu merkuri tekanan rendah. Ya, biasanya menggunakan panjang gelombang sekitar 254 ini atau lebih kecil. Ya. Gelombang ini biasanya akan menembus dinding sel mikroorganisme, kemudian akan merusak bahan selulernya, ya, sehingga menghalangi replikasi atau menghalangi perkembangbiakan mikroorganisme. Ya. Kalau dia tidak bisa berkembang biak, ya maka umurnya tinggal dia sendiri. Nanti tidak terus ya akan mati. Setelah mati ya selesai. Atau kadang-kadang ada radiasi yang cukup kuat sehingga menghancurkan dinding sel. Ya. Kalau yang agak lemah itu biasanya menembus dinding, tapi yang lebih kuat itu menghancurkan dinding sel. Kalau dinding selnya hancur ya maka mikroorganismenya akan mati. Itu sama saja ya. Nah, cuma itu nanti ada untung ada rugi ya. Jadi kadang-kadang tidak diinginkan eh, mikroorganisme itu dimatikan terlalu cepat, ya, karena itu sifat sifat pertahanan alamiah. Ya. Mikroorganisme itu selalu berkoloni. Koloni itu artinya dia selalu begini, ya, ngumpul. Jadi kalau ngumpul begitu satu koloni, ini kalau diradiasi, ya, kalau yang menggunakan kecepatan matinya itu tinggi, ya, maka mungkin dia akan mati bagian luar. Luar ini begitu terradiasi dia akan mati. Ya. Jadi ini langsung mati biasanya. Tapi yang menjadi problem ketika mau mati dia membentuk pertahanan diri. Ya. Jadi membentuk biasanya kan bentuk selaput atau apa yang untuk mempertahankan diri. Sehingga nanti radiasi berikutnya itu hanya akan kena pertahanan dirinya ini. Sehingga kemungkinan yang tengah ini bisa saja masih hidup. Ya. Beda kalau misalkan
yang itu menembus ya. Jadi kalau menembus itu belum mati tapi sudah sampai ke dalam. Sehingga nanti kalau terjadi kerusakan itu di dalam sudah rusak, di luar juga rusak. Dan kalau mati itu bisa ya. Masuk misalkan kalau kita luka, ya, tidak disarankan menggunakan alkohol 90%, ya, atau 95%, atau 99%. Kenapa? Luka itu kalau ditutup dengan alkohol ini, maka kalau terjadi infeksi, ya, terjadi ada mikroorganisme itu yang mati bagian atas saja, karena mati terlalu cepat. Nah, sehingga nanti dia membuat pertahanan melindungi yang di dalam. Ya. Karena akan mati itu selalu membuat pertahanan diri. Ya. Kalau misalkan ulat itu buat kepompong, ya, buat selaput lah. Makanya yang disarankan adalah 65% atau 60% atau maksimum 70%. Kalau 70%, mikroorganisme kalau kena alkohol seperti ini, dia hanya mabuk ya. Atau mati itu pelan, mabuk. Dia kena itu mabuk ya. Atau belum mati tapi sudah lemes. Nah, dan itu tidak sempat untuk membuat pertahanan diri karena dia memang tidak menyangka kalau mau mati misalnya begitu ya. Sehingga mungkin sudah tidak kuat membuat diri ya. Sehingga nanti alkohol bisa masuk sampai ke dalam. Makanya itu ya. Kalau sampai ke dalam nanti begitu yang di dalam mati, di luar mati ya mati semua. Ini adalah mekanisme pertahanan. Kemudian penonaktifan bakteri oleh sinar UV, ya, NT per N0 sama dengan min K kali I kali T. Ya. Jadi NT itu jumlah yang tersisa, N0 itu jumlah bakteri yang awal. Jadi kalau misalkan kita kemudian menyinari dengan UV begitu, ya, misalkan di sini asalnya ada 1000 bakteri, itu berarti N0. Setelah disinari, misalkan pada waktu 1 menit, tersisa misalkan tinggal 10, itu namanya NT. Nah, NT per N0 kalau di LEN itu akan setara dengan min K I kali T. T itu adalah waktu untuk mendesinfeksi itu. I adalah intensitasnya. Ya. Kemudian K konstanta kecepatan penonaktifan atau kecepatan menonaktifkan bakteri. Ya, itu dengan UV. Yang kedua ada klorinasi. Kalau klorinasi penggunaan semak klor sebagai disinfektan. Ya. Yang umum digunakan adalah Cl2, CaOCl2, NaOCl, dan ClO2. Nah, Cl2 ketika direaksikan dengan air atau dilarutkan OCl, itu nanti akan terionasi lebih lanjut menjadi OCl-. Nah, OCl dengan OCl- ini itu yang disebut dengan klor tersiar bebas. Dua-duanya akan menjadi desinfektan. Di dua ini. Ini dua-duanya adalah desinfektan yang aktif. Kapan jadi HOCl, kapan menjadi OCl, dua-duanya, ya, itu tergantung dari pH. Ya. Kalau pH kurang dari 5,5, itu hampir semuanya adalah HOCl. Tapi kalau pH-nya lebih dari 9,5, itu hampir semuanya adalah OCl-. Jadi ketika pH airnya terlalu asam, maka yang banyak adalah HOCl. Kalau terlalu basah nanti OCl. Mana lebih efektif? Dua-duanya sama. Ya, itu hanya masalah spesies ionnya saja. Kalau airnya sekitar netral, nah itu berarti dua-duanya ada ya dengan perbandingan ini. Misalkan pH-nya berapa? 7 misalnya. Kalau 7 itu ya berarti ini ya
75% HOCl, 25% adalah UCl min. Nah, tinggal ditarik ke sana saja. Ini UCl min, yang ini HOCl. 27. Ya. Kalau misalkan biaya pengolahannya 8 begitu, di sini, maka ya ini HOCl-nya sekitar 22, 23, atau 25 lah ya. Yang ini sekitar 75. Ya, dua-duanya sama-sama menjadi telur bebas. Kemudian bagaimana menentukan dosis klor? Ya, itu ada diagram klorinasi. Ya. Klor itu begitu, atau klor aktif tadi, atau klor bebas tadi, begitu ditambahkan ke air, itu yang pertama bereaksi dengan amonia. Ya, jadi kalau air punya amonia, itu nanti akan membentuk monokloramin. Kemudian monokloramin kalau masih banyak HOCl menjadi dikloramin. Dikloramin masih ada HOCl menjadi nitrogen triklorida. Ya. Nah, nanti kalau ini diteruskan, ya, masih ada HOCl, ya, jadi biasa pertama ini membentuk kloramin itu. Ya. Nanti kalau masih lanjut, kadarnya masih tambah, ya, bentuk N2, keluar sebagai N2. Ya. Nanti yang terjadi ini, ya, ini sampai ke sana, ini menjadi klor 3. Ya. Klor 3. Ya. Dan ini juga nanti menjadi desinfektan. Sama-sama menjadi desinfektan. Cuma dia apa, kerjanya lebih lambat daripada HOCl. Ya. Nah, baru setelah ini terbentuk N2 semua, nah, mulai ya di sini digunakan untuk membunuh bakteri patogen. Ya. Sampai nanti dianggap habis bakterinya. Nah, ini ya, jadi yang setelah membentuk klorin dinamakan breakpoint klorinasi. Sedangkan ini adalah yang dibubuhkan. Ya. Kemudian bagaimana menghitung dosis klor? Ini satu contoh ya. Berupa what should the chlorinator setting be to treat a flow of 3 megagallon per ya. Jika klorin yang diinginkan dibutuhkan adalah 12 megapoliter dan klorin residualnya harus 2 megapoliter yang dibutuhkan ya. Sehingga kalau seperti ini dimin itu adalah yang diperlukan untuk membunuh seluruh mikroorganisme. Residual, jadi ada 2 di sana. Residu itu digunakan untuk menjaga air. Ya. Jadi setelah diklorinasi harus disisakan residu klor. Ya. Kenapa? Karena kemungkinan nanti ketika didistribusi ada patogen yang masuk lagi. Sehingga kalau residunya masih ada, begitu ada bakteri baru masuk, ini akan langsung didesinfeksi. Tapi kalau residunya 0, nanti kalau ada yang bakteri masuk lagi, misalnya distribusi atau karena penyimpanan atau karena transportasi dan sebagainya, dan masuk bakteri, kalau tidak ada residu, maka nanti akan menjadi airnya kembali mengandung patogen. Ya. Jadi biasanya klor, ya, dosisnya itu adalah dosis untuk membunuh seluruh patogen atau klorin dimin ya, di sini ditambah dengan yang untuk menjaga klorin residual. Ya, jadi misalkan begitu ya. Jadi misalkan apa, WTP, water treatment plant ya. Nah, itu nanti setelah diolah, nanti disinfeksi, misalnya ditambahkan dosis itu ada 2, dosis yang diperlukan untuk membunuh patogen semuanya, ditambah dosis untuk menjaga air ini. Sehingga nanti kalau didistribusi, nah, itu tetap aman. Baik.
Itu ya. Nah, kalau nanti ini sampai ke pelanggan, ya, nah itu harus diyakinkan masih ada sisa klur. Karena kalau klurnya habis, nah kita nggak tahu habisnya di mana. Di pipa itu ternyata habis. Kita nggak tahu apakah habis pas di pelanggan atau habisnya masih jauh dari pelanggan. Ya. Kalau habisnya sudah masih jauh, ya kemungkinan bakteri masuk lagi. Tapi kalau habisnya pas di pelanggan, ya mungkin masih ya. Nah, daripada gambling begitu ya, maka biasanya di pelanggan itu ada syarat. Pokoknya di pelanggan harus masih ada sisa 0,2 misalkan, atau 0,1 miligram per liter. Artinya kalau di pelanggan itu masih ada, itu berarti kan cukup tadi residu itu sampai ke pelanggan. Ya. Jadi secara prinsip kalau residu itu masih ada, itu berarti bakteri patogen mesti sudah tidak ada. Ini masih sisa tentaranya. Tapi kalau misalkan di pelanggan sudah nol, itu menjadi problem nanti. Kalau di pelanggan nol, itu nanti bisa jadi eh, habis di tengah jalan. Sehingga musuh yang datang lebih terakhir itu tidak sempat disinfeksi atau bakteri yang datang terakhir. Ya. Sehingga kalau seperti ini ya tinggal dikalikan saja. Dosis, kalikan debit pengulangan ya, dengan densitas. Sehingga ketemu sekian. Ini menggunakan hipoklorit saya kira juga hampir sama ya. Silakan dibaca cara mengerjakannya atau cara menjawabnya ya. Jadi total klorin dosis 10 ml, kemudian flow-nya 1,4 mgd, kemudian di perutnya punya 60% klorin, kemudian berapa pon per day hipoklorit yang dibutuhkan. 65% ya nanti dikalikan atau dibagi 65. Ya. Saya kira juga sama dengan ini. Oh, konsentrasinya lebih kecil, itu nanti butuhnya lebih banyak. Kandungannya begitu saja. Kalau konsentrasi yang digunakan lebih besar, berarti butuhnya lebih sedikit. Itu yang berikutnya dengan ozon. Ya. Jadi ozon juga merupakan oksidator yang cukup kuat atau yang sangat kuat, ya, terutama untuk disinfeksi bakteri dan virus. Ya. Dosis ozon ya, biasanya sebesar 0,4 mg per liter dalam waktu 4 menit ya, ozonnya. Atau waktu kontak itu CT, ya, contact time. Ya. CT itu sebenarnya ini apa? eh, Concentration, T-nya itu adalah time. Sehingga konsentrasi kalikan waktu, ini berarti ya ini kalikan ini, ketemu 1,6. Jadi kalau CT-nya 1,6, ya, itu biasanya bisa menghilangkan bakteri patogenik dan polivirus. Kalau CT-nya 2, ya, diperlukan untuk menjamin penghilangan total giardiasis, yaitu ini golongan-golongan bakteri. Nama-nama bakteri. Bagaimana mendapatkan 2? Boleh waktunya 2 menit, ya, tapi C-nya 1 miligram per liter. Ya. Atau boleh waktunya 4 menit, ya, kalikan 0,2, 0,5 miligram per liter. Atau boleh waktunya misalkan 20 menit, kalikan dengan 0,1 miligram per liter ozon. Itu CT. Jadi biasanya disinfeksi itu nanti fungsi CT atau fungsi kalau dengan UV tadi fungsi IT, intensitas kali waktu. Kalau menggunakan bahan kimia itu menggunakan CT, ya, konsentrasi kali itu ya.
Nah, ini biasanya desainnya begitu, ya. Ada konduktor, jadi bak untuk mengkontakkan ozon dengan air yang didisinfeksi. Jadi ozon itu didifusikan di sini menggunakan diffuser, ya, diffuser, ya. Rumus infeksi saya kira samalah dengan tadi, ya. dN per dt atau ln nt per ln 0 samalah dengan tadi, ya. Nt-nya adalah patogen yang tersisa, ini adalah patogen awal pada T sama dengan 0. Nah, itu adalah koefisien kematian spesifik miligram per liter, ya, menit, ya, per miligram per liter per menit ini satuannya. Ya, N itu kemudian pengenceran. Kalau tidak ada pengenceran, ya berarti N-nya sama dengan 1. Jadi kalau sama dengan 1, ya tidak ada pengenceran. Sehingga nanti rumusnya hanya menjadi min K kali C kali T. Ya. Nah, nilai K itu biasanya untuk enterik bakteri 500, ya, virus 5, spora 2, dan sis amuba itu 0,5. Yaitu itu eh, penyidikan atau risetnya orang-orang biologi, ya, yang mendesinfeksi. Nah, contoh soalnya ada ya, nanti saya tambahkan, ya. Kemudian aerasi, ya, setelah diinspeksi ada aerasi. Aerasi itu ada dua sebenarnya, ya. Pindahan gas dari fase gas menuju cair atau sebaliknya itu juga namanya aerasi. Ya. Tapi yang sering itu adalah gas dari cair, dari gas menuju cair. Kalau dari cair menuju gas itu seringkali dinamakan deaerasi atau eh, apa, stripping. Ya. Proses gas dan aerasi merupakan proses penting pembuangan limbah, ya. Pertama dalam menambah oksigen terlarut. Ini nanti digunakan untuk menyisirkan organik, remove, ya, organik. Remove itu biasanya dengan oksigen, ya, karena reaksi organik itu biasanya dengan oksidasi. Kemudian menyisihkan atau meremove rasa, bau, dan warna. Bahan organik, karbon dioksida, hidrogen. Nah, ini biasanya menggunakan, terutama yang volatil kalau ini, itu menggunakan stripping atau air stripping istilahnya. Jadi aerasi itu banyak fungsi, ya. Yang pertama menyediakan oksigen untuk reaksi degradasi zat organik. Yang kedua yang menghilangkan ini, yang volatil ya dilepaskan, rasa, bau, warna, CO2 itu itu begitu diaerasi dia akan ikut keluar. Itu namanya air stripping. Itu aerasi saya kira mungkin di awal itu pernah kita bahas, ya, diffuse aeration, gravity aeration, mechanical aeration, ada cascade, atau aeration, spray aeration, backpower. Ya. Ini beberapa contoh saja saya kira dulu pernah dibahas di kuliah awal, saya ingat saya, ya, tentang uh, ya, ya, tentang ini. Besar saya kira kalau saudara pernah punya akuarium ya tidak sulit lah membayangkan ini. Ada yang menggunakan lubang-lubang besar seperti ini, ada yang menggunakan quartz, ya, quartz bubble atau fine bubble lah di sini. Ya. Yang penting bahwa udara itu terdistribusi lebih kecil-kecil sehingga lebih efektif kontak dengan air. Makin kecil bubble atau gelembung udara ini makin bagus dia kontak dengan air. Kalau kontaknya makin bagus, maka fungsi penyediaan oksigen makin baik. Fungsi strippingnya juga makin baik. Ya, mengambil pencemaran kemudian melepaskan udara juga makin baik. Ya.
Ada diffuse aeration, ya saya kira ini beberapa contoh sajalah ya. Beberapa contoh dan namanya ada gravity menggunakan cascade. Cascade itu ya berarti terjunan-terjunan ini. Begitu terjun berarti akan terjadi udara itu masuk ke sana, O2 ya, masuk. Nah, ini akan terjadi apa? Turbulensi. Begitu masuk turbulensi ya udara ikut masuk. Jadi intinya turbulen itu akan membuat, kalaupun tidak turbulen juga masuk tapi lambat. Ya, tapi begitu ada turbulen begini, itu lebih cepat masuknya. Sedikit. Ya. Juga sama nanti, kelebihan udara akan keluar lagi ke sana. Keluar itu sambil membawa pencemar-pencemar seperti bau, ya, oksigen, H2S, CO2 itu akan keluar ke sana. Itu tray aeration, terjunan menggunakan tray. Ya. Jadi apa? Ada penahan yang berlubang-lubang gini sehingga bisa keluar. Ini juga sama, nanti oksigen bisa masuk, ya, oksigen bisa masuk, nah, sementara CO2 bisa keluar, oksigen juga keluar, ya H2S, kemudian ini bisa keluar semua ke sana, organik, volatil. Nah, gravity aeration, spray aeration, saya kira itu model-model saja lah ya. Manapun bisa digunakan, tergantung sumber daya, tergantung ketersediaan ya, dan energi yang diperlukan. Masuk di pack power, nah ini ada gravity aeration. Udara dimasukkan lewat sana, air dari sana. Nah ini nanti ketika air turun, udara naik. Nah ini juga sama dari kontak udara dengan air. Kalau kontak terjadi, maka udara akan terus keluar, airnya terus ke bawah. Udara yang keluar ini membawa CO2, H2S, ya, apa tadi, bau, rasa dan sebagainya. Air yang turun itu membawa oksigen, sebagian oksigen akan sehingga ini pun juga bisa menjadi proses reaksi anorganik, reaksi oksidasi organik. Termasuk kemarin ada RBC, ya, itu juga rotating disk, ya, itu juga menggunakan aerasi ini. Ini ada mechanical aeration, ya, berarti menggunakan blade untuk mengaduk. Nah, ini. Jadi ini ada pompa, di sini ada blade sebenarnya. Nah, ini kalau muter, nah, ke sana ini akan mengaduk begini. Ini juga sama. Dengan makin turbulen, maka oksigen akan masuk ke sana. Ya, oksigen. Ya. Sementara CO2, organik volatil, itu akan keluar ke sana. Seperti H2S, dan seterusnya. Ya. Oksigennya yang sisa juga keluar lagi. Mechanical aeration. Ya, biasanya menghitungnya dengan menggunakan model gas transfer, ya, hukum Henry, S dengan K kali P itu. Jadi S itu solubility of gas atau parutan gas, P partial pressure of gas, K solubility constant. Ya. Partial itu artinya apa? Fraksi, ya, atau bagian konsentrasi fraksi, ya, atau fraction concentration di sini. Ya, contoh misalkan udara itu punya tekanan 1 atmosfer, kemudian ternyata isinya adalah 60%, ini 1 atmosfer, ternyata 60% adalah O2, yang 40% itu N2, misalkan. Ya. Maka tekanan 1 atmosfer itu disebabkan oleh 2 gas ini, dan masing-masing sesuai dengan porsinya. Kalau ditanya berapa tekanan oksigen sendiri dan nitrogen sendiri, ya 60% dari ini. Maka O2 itu tadi tekanannya adalah 0,6 atm, yang N2 itu adalah
0,4 atm. Ya, ya itu menurut hukum Dalton. Ini ada contoh ya, pada 1 atmosfer larutan oksigen murni adalah 46 mg per liter di dalam air. Jika air itu tidak punya suspended solid ya, tidak ada TSS. Kemudian berapa kelarutan jika gas diganti dengan udara. Udara itu berarti kan kalau ini pure oksigen itu artinya ya oksigen 100%. Oksigen ditabung gitu. Itu punya kelarutan sekian. Tapi kalau ternyata ini tuh diganti dengan udara, karena kebanyakan aerasi kan bukan udara atmosfer, dari air, ya, udara atmosfer. Maksudnya ini. Atmosfer itu sedangkan oksigennya 0,2 ya, persen. Nitrogennya itu hampir 78%, 0,78% atau 79%. Gimana kalau begitu? Ya, menggunakan rumus tadi S sama dengan K kali P, karena oksigennya 20%, maka P adalah 0,2 atm. Sehingga S, kelarutan oksigen, itu ya 46 ini, ya, N-nya, karena K-nya 46. Kalikan dengan P-nya, ketemu 9,2. Jadi makanya DO itu, DO, dissolved oksigen itu ya kira-kira 8 atau 9. Maksimum. Maksimum. Karena memang yang masuk itu kan udara dari atmosfer. Ya, jadi makanya tidak ada DO itu sampai 14, sampai 20 itu tidak ada. Maksud biasanya begini. Kalau airnya bagus sekali bisa sampai 11 lah ya, ppm. Gitu. Kemudian laju oksigen transfer itu proporsional terhadap perbedaan konsentrasi oksigen yang ada di sistem dengan oksigen saturation CS ya. Di mana menemukan concentration saturation yaitu berarti ya kalau kita punya air kemudian diaerasi ya, kasih gelembung begitu sampai diperoleh DO maksimum, DO max ya, atau DO saturated ya. Jadi DO yang paling mungkin yang bisa berada di air. Caranya gimana? Ya diaerasi terus-menerus sampai diukur DO-nya. Biasanya kalau diukur di awal, nah, DO itu kan begini. Yang pertama mungkin sekian ya, terus naik, naik makin lama nanti dia sampel lagi naik-naik sampai satu saat akan lurus. Ya. Nah lurus ini namanya DO saturated. Ya. Jadi nanti nggak akan tambah lagi walaupun di aerasi makin lama juga nggak akan tambah. Itu saturated. Jadi hasil percobaan. Ya. Nah, laju transfer itu tergantung dari saturated maksimumnya. Kalau konsentrasi masih di sini, nah, konsentrasi masih di awal DO-nya, untuk dengan DO saturated itu jaraknya jauh, maka lajunya aerasi cepat, ya, karena ini jaraknya jauh. Tapi begitu sudah mendekati saturated begini, maka laju transfernya akan menjadi lebih lambat. Ya. Kalau sudah jenuh, ya sudah, transfernya bisa nol, ya, netnya. Jadi kalau sudah jenuh, benar-benar jenuh begini, ya bisa nol, tidak ada transfer. Ya, jadi ini tergantung dari konsentrasi jenuhnya. Ya. Yang kedua dipengaruhi oleh temperatur, saya kira itu ya. Nah ini konsentrasi jenuh kalau di data ya selain percobaan kita bisa melihat data. Dan ini juga dipengaruhi kadar garam. Ya, kalau garamnya makin banyak maka DO makin rendah, sudah lihat. Dibandingkan dengan kadarnya yang tinggi, yang rendah nanti DO lebih tinggi. Itu
Contoh ya, ini nanti juga mungkin akan ada di praktikum ya. Contoh menentukan koefisien aerasi ya, dengan clean water ya, dengan percobaan di sana ya. Nah, mencoba mengaerasi satu air ya. Tadi air itu diaerasi, di bagian ini diaerasi, atau aerasi itu bisa dengan gelembung ya, atau dengan pengadukan ya dengan macam-macam tadi. Nanti diukur tiap saat ya. Kalau 0 DU-nya 0 ya, kemudian 120 detik diukur DU-nya ternyata sudah 1. Aerasi terus diukur lagi ketika 240 detik atau 4 menit DU-nya 1,8. Diukur seterusnya sampai 840 DU-nya 48 ya. Nah, menurut tabel tadi atau misalkan nanti diukur terus-menerus ya, suatu saat akan ketemu bahwa DO itu menjadi 8,4. Itu saturasinya adalah 8,4 mg per liter. Lihat ya. Maka kalau seperti ini kira-kira berapa nilai KLA? Ya, itu nanti di praktikum saudara bisa membuktikan ya. Tapi kira-kira perhitungannya seperti inilah. Ya. Menggunakan rumus yang ada tadi, jadi ln CS dengan ini adalah KLA kali P min T0, CS min CS. Ya. Nanti tinggal dirubah saja datanya. Ya. C-nya adalah C0-nya tadi adalah 0, C-nya itu adalah C setiap saat pengukuran. Ini C pengukuran setiap saat. CS itu data tadi, data 8,4. Itu sehingga nanti nilai K itu tinggal digrafikan saja. Ya, nilai ini kan tinggal tinggal T itu sebagai sumbu X, ini yang ini sebagai sumbu Y. Ya. Nanti kalau saudara hitung itu ya tinggal ini pasangkan dengan ini, pasangkan dengan ini, pasangkan saja dengan ini semua. Jadi ketika 0 ya 0, 120 dengan min 1,3 dipasangkan begini. Nah, sehingga ketemu slope-nya adalah 0,01 S. Ya. Nah, slope itulah yang dinamakan dengan KLA itu. Ya. Koefisien laju aerasi, transfer aerasi. Gitu, ya. Ini contohnya. Ini contoh percobaannya saya kira. Ya. Jadi tinggal diffuser dimasukkan, diometer dipasang terus, nanti tinggal dicatat. Ya. Anda tinggal mencatat saja T dengan DO yang tercatat saja. Ya, pada 0, pada 1, 2, 3, 4, misalkan menit ya atau detik, terserah lah itu apa yang nanti tinggal 0 berapa berapa. Nanti diolah dengan cara itu. Ya, ini contoh ya. Waktu 0, 1, 2, 3, 4 menit ya. Ini membandingkan dua diffuser, Air Max diffuser dengan Wonder diffuser. Ya, kedua. Yang satu ketika 0 sekian ya. Yang datanya ya, yang Air Max itu datanya begini, yang Wonder diffuser datanya begini. Nanti dua-duanya diolah, jadikan grafik yang dua begitu. Ya. Jadi kira-kira grafiknya seperti apa? Ya, sama-sama begini tadi ya. Nah, mana yang slope-nya lebih besar? Kalau slope-nya lebih besar, berarti koefisien transfernya lebih besar. Ya. Atau misalkan nggak mau hitung, ya dilihat di sini saja. Pada 3 menit, dia selisihnya adalah 3,7. Yang ini selisihnya adalah 3,5. Ya. Jadi secara prinsipnya hampir sama, cuma ini lebih 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 besar transfer oksigennya. Jadi nanti kalau ingin tahu nilai KLA-nya ya dengan grafik yang tadi. Ya. Jadi ini ya hampir sama tetapi apa, salah ya tadi ya. Ini nanti dibandingkan dengan apa? Maaf, dibandingkan dengan saturated-nya ya, saturated dulu. Jadi kan sama 8, berapa tadi 8,4.
ya, jadi itu. Ya itu saya kira hampir sama lah ya. Ini contoh soal saya kira juga sama, nanti silakan apa, dibaca saja ya. Nah ini ya, bagaimana nilai KLA kalau sudah ditemukan ya. Nilai KLA itu nanti akan digunakan untuk, mencari spesifikasi aerator ya. Jadi contoh misalkan, eee, apa, eee, misalkan sudah ketemu nilai KLA-nya tadi ya, pada sekian derajat apa, nanti KLA itu bisa juga berpengaruh oleh temperatur ya, sehingga kalau KLA di percobaan ketemu sekian, ya, kemudian padahal di lapangan itu misalkan 30 derajat, maka yang pertama adalah KLA dikonversi ke 20 dulu, ya, setelah ketemu yang 20 dikonversi ke 30, ya, sehingga ketemu ini, ya. Karena itu ada rumusnya tadi adalah KLA sama dengan KLAT ya, kali delta pangkat 20 min T. Jadi ini transfer apa, dikonversi dulu, ya. Nah, kalau sudah ketemu KLA nanti tinggal oksigen yang diperlukan berapa per jam, ya. Jadi oksigen per jam itu dihitung dari KLA kalikan CS, konsentrasi jenuhnya, kalikan dengan volume yang akan diolah. Kalau volume 500 berarti ya 500 dimasukkan ke sana, ya. Sehingga pada konsentrasi 30 derajat, CS-nya ketemu 7,63, dia didaftar ya. Nah, sehingga perlu 22,36 kilogram oksigen per jam. Nah, tinggal dari sini nanti cari brosurnya. Kira-kira aerator jenis apa yang bisa memberikan oksigen 22 kilogram oksigen per jam. Itu fungsi LA. Maka LA itu saya kira. Ya. Kemudian adsorpsi. Jadi adsorpsi adalah serangkaian proses yang di atas reaksi permukaan zat, ya. Jadi penyerapan pencemar oleh zat padat. Itu adsorpsi. Jadi bisa saja nanti pencemar itu misalkan dia di mana-mana, ya, di air ini. Kalau kita memasukkan zat padat, pencemar ini bisa tertarik ke sana, tarik ke sana, sehingga nanti menempel di zat padat ini. Ini adsorpsi namanya. Ya. Jadi ini bisa saja dia karbon aktif, alumina dan sebagainya. Jadi prinsipnya adalah kita menggunakan bahan padat berpori, ya, biasanya berpori. Berpori itu kalau misalkan begini ya, bahan padatnya, nah, kalau ada pori-pori begitu sampai ke dalam, porinya ke sana, ada pori-pori lah. Ini kalau ada pencemar di luar juga akan masuk sampai ke pori-pori begini. Ya. Kalau di luar itu. Jadi selain dia nempel di permukaan, dia juga akan bisa masuk ke pori-pori. Ya, sehingga makin banyak pori, itu berarti kemampuan menyerapnya makin banyak. Ya. Jadi karena itu penyemprot bisa masuk sampai ke dalam. Selain di permukaannya begini. Ya. Jadi makanya kadang-kadang apa, karbon aktif itu diaktifasi itu agar pori-porinya terbuka semua. Jadi aktivasi itu membersihkan dan membuka pori. Ya. Kalau tidak berpori, ya sama-sama begini ya nanti hanya akan di luar saja begini. Ya, kalau di luar saja kan tidak banyak. Beda dengan kalau ada yang bisa masuk ke dalam. Itu fungsinya pori. Absorpsi itu ada fisik, kimia, dan pertukaran ion. Ya, itu sama-sama absorpsi. Jadi ion exchange, ini termasuk ion exchange. Ya, nah, itu adalah absorpsi.
Aplikasi untuk menjadikan bahan organik, non-biodegradable, dan refractory organik. Ya. Dan biasanya untuk juga menyisihkan logam berat. Nah, ini yang tadi saya gambarkan. Ya. Jadi yang bulat atau elips itu, bulat tidak sempurna itu adalah sorbennya, activated carbon. Dan pori-pori yang di dalam itu bisa banyak, ya, tergantung pembentukan struktur waktu membentuk activated carbon. Nah, pencemar itu akan, karena ketidakseimbangan gaya permukaan, dia akan menempel ke sana. Ya, ada yang juga masuk ke dalam sana. Ya. Nah, sehingga sebenarnya kalau porinya makin banyak, ya makin banyak pencemar yang bisa diserap. Operasi absorpsi itu bisa SBR atau batch, ya, atau sequencing batch reaktor, bisa continue. Kalau batch itu berarti ya tidak ada aliran inlet, tidak ada outlet, ya, seperti bak begitu. Kalau continue ada inlet, ada outlet, ya, ada inlet, ada outlet. Itu SBR, ya. Model absorpsi itu ada yang Langmuir itu apa, isoton, ya. Ada Friendly, ada PET, Banner, Emmet, Taylor. Nanti kalau sistem continue bisa transfer massa, Pohat Adam, bed dips, ya, atau service time. Ada model pendekatan itu cara-cara uh, menghitung kapasitas absorpsi saja. Ya, sebenarnya silakan mana nanti yang lebih mudah, ya, itu yang digunakan. Ini beberapa beberapa persamaan, nanti ada contoh di situ, ya. Ya, ini bisa diuji, ya, dilihat. Ini juga nanti mungkin di praktikum ada yang untuk absorpsi ini. Nanti kita lihat, ya. Biasanya percobaannya, ya, sama dengan chartes apapun lah, ya. Sebenarnya kita membuat 1 sen, ya, cobaan sampai 6 atau berapapun lah, ya. Itu nanti satu tanpa karbon, ya, kemudian ada yang pakai 50, ada yang pakai 100, ini, ada yang 200, ya, ada 500, 800. Ya. Kemudian dikocok dengan waktu yang sama, kemudian setelah itu diendapkan atau disaring, diuji COD akhirnya. Kalau COD, kalau BOD ya BOD, apapun lah diuji parameternya boleh saja. Ya. Ternyata kalau tidak dikasih karbon tetap 80, karena saya, ya. Begitu 50 ternyata tinggal 49. Begitu diberi karbon 800 itu tinggal 4. Ini sisanya. Jadi yang artinya kenapa sisa? Karena yang lain diserap oleh karbon. Nah, kalau model seperti ini datanya, kira-kira dia ngikut Cosata Friendly atau Langmuir, itu yang harus diuji. Biasanya yang paling banyak digunakan ya ini, ya, dua ini. Ya, tinggal dihitung saja di sana, ya. Hitung massa jadi asosiasi, kemudian hitung X per M, ya, hitung len X per M, dan len CE, hitung seper X per M dan per CE. Saya kira tidak sulit. Ya. Ini massa karbon tadi yang digunakan untuk apa percobaan. Ya. Kemudian ini adalah konsentrasi akhir hasil pengukuran. Ya, saya kira itu. Nah, tinggal nanti dicari X. X itu adalah massa yang terserap. Ya. X itu massa yang terserap atau yang apa? Yang diserap karena uh, yang diserap karena absorpsi tadi, ya. Jadi, ya, jadi X itu ya dihitung dari ini, ya. COD awal dibagi COD akhir dibagi kalikan volume air, ya. Di, karena volumenya hanya 250 mili, tadi kan 250 mili, berarti 0,24 liter. Sehingga sebenarnya ya ini dikurangi ini dikalikan 0,25, ya, seperempatnya lah. Nah, itu ketemunya. Setelah ketemu ini, baru yang kedua X dibagi M.
dibagi massa karbon. Itu untuk melihat serapan spesifiknya ya, pada setiap percobaan itu. Saya ketemu ini. Nah, kalau sudah ketemu ini, nanti tinggal diolah. Bisa di len XM dan len CE. Nah, ini, jadi ini di len atau ini yang di len. Atau seper X per M dan seper CE. Diseper. Ini karena kalau ini nanti menggunakan satu Langmuir, satu Friendly. Ya. Nah, nanti baru yang ini itu yang digrafikan. Misalnya, satunya yang len dengan len, satunya seperti E dengan seperti E. Seperti C dengan seperti X ya. Nanti cari mana yang lebih linear. Ya. Linear itu kalau di apa di apa namanya ini regresi, yaitu n-nya mendekati 1. Ini menyatakan fungsi linear. Ya. Nah, kalau kalau dilihat secara detail ya maka ini lebih linear dari ini. Tapi kalau secara teori lapangan, ya ini dua-duanya sama-sama linear. Artinya bahwa asopsi ini bisa saja atau boleh saja menggunakan Friendly atau menggunakan Langmuir. Ya. Sama saja kalau seperti ini. 996 dengan 965. Tapi kalau ingin adil-adilan ya ini lebih linear, artinya lebih mengikuti yang Friendly. Ya. Ya, jadi saya kira sama saja lah itu ya. Dan yang terakhir adalah pertukaran ion. Jadi pertukaran ion itu sama dengan absorpsi, tapi yang diabsorb itu adalah ion. Bagaimana dia mengabsorb dengan cara menukar ion yang dia punya. Jadi padatan ini, ya, padatan dia punya ion misalkan OH- yang nempel di sini. Kemudian digunakan mengolah Cl-. Maka Cl- ini akan terserap ke sana dengan cara OH- akan dilepaskan, ditukar sehingga menjadi dia akan menjadi ini Cl-, ini Cl-. Dengan OH-nya keluar. Ini berarti bertukar. Itu namanya sama-sama absorpsi, tapi ketika menyerap dia menukar dengan ion yang lain. Nah, apakah nanti Cl- bisa ditukar OH kembali? Bisa. Ya. Tukar itu tergantung kekuatannya. Kalau OH-nya terlalu lebih banyak lagi, maka nanti Cl- bisa jadi ditukar lagi. Jadi OH ini juga nanti bisa menukar kuat-kuatan. Ya. Konsentrasinya mungkin lebih banyak, ya, atau eh, apa, kekuatan ionnya lebih besar. Nah, di dalam pengolahan limbah itu nanti beberapa limbah misalkan logam berat, ya kation, anion, kesadahan itu bisa ditukar dengan OH ini. Jadi resinnya diisi dengan OH dulu atau diisi dengan H+ kalau positif, ya. Maka nanti kation ditukar dengan H+, sehingga kationnya diserap oleh resin, H+-nya dilepas. Ya. Berapa yang banyak yang ditukar sebanyak ion yang ada di bawah oleh resin itu yang tersedia untuk ditukarkan. Ya, kalau dia punya H+-nya 100, ya berarti bisa nukar 100 kation. Kalau resinnya punya 200, ya bisa nukar 200 kation. Ya, karena menukar itu harus sama yang ditukarkan sebanyak itu. Ya, saya kira sama lah itu ya. Ini contoh ya. Resin itu ada dua, ada resin kation, ada resin anion. Kalau yang ditukar kation berarti resin kation. Kalau yang ditukar anion maka itu adalah resin. Ya, ini reaksi pertukaran saja. Jadi ini resin yang punya A, anion apa, kation, ditukar dengan kation lain sehingga nanti yang A ini, ya, yang B ini ke sana, A-nya akan keluar sehingga nanti B-nya nempel, A-nya yang pas. Sejumlah N sama saja. Jadi N-nya harus sama.
Prinsipnya adalah selektivitas. Jadi ion yang punya koefisien selektivitas besar mampu mengganti ion lain resin yang koefisien lebih kecil. Yang lebih kuat menggantikan yang lebih lemah. Ya. Yang lebih banyak menggantikan yang lebih sedikit. Nah, itu biasanya selektivitas itu. Kalau kekuatan ion ini, kekuatan ion. Kalau seperti ini apa artinya? KNaH, nah itu 1,5. Itu artinya bahwa Na itu bisa menggantikan H dengan kekuatan 1,5. Ya, artinya baru imbang itu kalau misalkan Na-nya 15, hanya 10, itu imbang. Kebalik ya, Na-nya 10, hanya 15, itu baru imbang. Karena Na punya kekuatan 1,5 dibanding H. Kalau 2,5, K itu menggantikan H. Jadi misalkan di sini ada resin dengan H, misalkan di sini ada, nah begitu. Nah, K plus itu mampu menggantikan ini, walaupun jumlahnya itu lebih sedikit, ya, karena dia K itu punya kekuatan 2,5. Perbandingannya adalah berarti 25 dengan 10. K-nya 10 itu mampu mengusir 10H walaupun jumlah H-nya itu 25. Maksud saya. Jadi kalau di sini ada 25, di sini ada 10, maka 10H itu akan terusir walaupun hanya oleh 10K. Ya. Karena dia punya kekuatan ini. Ya. K dengan Na itu punya kekuatan 1/7, 1,7. Jadi K lebih kuat 1,7 kali Na. Dan seterusnya di sana ya. Jadi angka yang besar ini menunjukkan bahwa yang atas itu akan menggantikan yang. Tapi kalau angkanya kurang dari 1, maka balik nanti. Yang bawah akan menggantikan yang atas. Tinggal dibalik saja. Ini yang juga sama ya. NO3 dengan Cl. NO3 itu 4 kali lebih kuat dibandingkan Cl. Kemampuan menggantikannya. Iya. Kemudian kalau dari urutan ion, nah, yang di kiri itu bisa menggantikan yang di kanan. Jadi ke sana. Ya, seterusnya ke sana. Ya, sehingga di sini yang paling lemah adalah H+. Artinya H+ itu bisa digantikan oleh semuanya, oleh semua ini. Jadi misalkan resinnya H+ digandengkan apa yang diolah Na+ ya bisa, Na+ bisa menggantikan H+. Anion juga begitu, yang di kanan menggantikan yang di kiri, menggantikan ke sana. Ya. Sehingga ini bisa menggantikan ini. Ini bisa menggantikan. Ya, ini. Itu nanti koefisiensitas juga dinyatakan dalam fraksi ekivalen. Ya, ini ada contohnya nanti. Ya, jadi rumus-rumus ini tuh silakan dibaca pelan-pelan saja. Ya, ini X itu fraksi, A itu spesies, konsentrasi. Itu fraksi namanya. Ya, XB adalah ya fraksi B per konsentrasi. Kalau resin A, ya ini resin A, XA itu resin, ya, baik konsentrasi juga sama. Ya. Fraksi itu kalau hanya 2 ion, maka XA plus XB sama dengan 1. Kalau ionnya banyak ya nanti XA plus XB, SC plus C plus XB dan sebagainya dengan 1. Jadi resin juga sama dengan 1. Ya. Nanti kesetaraan matematik ini akan cukup berguna. Ya. Sehingga nanti kalau konstitusi dengan persamaan tadi akan ketemu begini. Ya. Jadi saya kira tidak usah rumit-rumit lah ya. Dibaca saja contoh soal ini akan paham saudara. Ya, contoh misalkan di air ada data lab CaMgNa total kationnya 4,5 meg, ya total keanian 4 meg lah. Meg itu apa nanti silakan dibaca lagi di TAPL ya, teknik analisis lingkungan, atau nanti di Kimling itu ada kimia lingkungan. Kemudian air tersebut akan dihilangkan nitrat. Yang mau target dihilangkan itu nitratnya ini yang akan dihilangkan. Ya.
Kapasitas resinnya digunakan 1,5 ekivalen per liter, dan KNO3Cl, nah itu 4, NO3 dengan Cl ini 4 K-nya. Maka penyelesaiannya ya ini, ya. Fraksi ekivalen nitrat di larutan X nitrat itu adalah 2 dibagi total. 2 ini dibagi total itu fraksi namanya. Temu 0,4. Jadi 2 ini dibagi dengan total semua ini. Ya. Kemudian fraksi ekivalen nitrat di resin, nah, menggunakan rumus modifikasi ya, yang tadi itu, sehingga XNO dibagi 1 per XNO sama dengan 4, sama dengan nilai K. Ini itu sama dengan tadi X ya, A ya, dibagi dengan 1 min XA, itu sama dengan K. Ya. Sehingga nanti ke sana. Sehingga di sini ketemu bahwa XNO di resin itu adalah 0,76. Artinya bahwa resin itu maksimum hanya akan meremoval 76% nitrat. Jadi walaupun resinnya 100, tapi yang bekerja itu hanya 26%, karena nilai XNO-nya, nilai fraksi resin di nitrat itu hanya 0,7. Ya. Kemudian kapasitas operasi itu adalah kapasitas resin dikalikan dengan persennya ini. Sehingga sebenarnya resin itu hanya mampu mengolah 0,9 ekivalen per liter nitrat. Ya. Sehingga kalau begitu, maka berapa nitrat yang bisa diolah? Ya sudah, kapasitas pengoperasian nitrat ini dibagi dengan kadar nitrat. Ini kadar nitrat 2, ya, maka ketemu sekian liter per liter. Artinya bahwa setiap liter resin, ini liter resin, ini liter air. Artinya bahwa setiap liter resin itu mampu mengolah 4,75 kali 10 liter air. Ya. Dengan apa catatannya? Untuk menghilangkan nitrat. Ya. Kalau menghilangkan sulfat bagaimana? Ya dihitung lagi. Ya. Sulfat tidak dihilangkan ya karena 0. Ya, misalkan menghilangkan ada anion lain misalnya, atau kation. Kation juga bisa dihitung dengan cara yang sama. Ya. Menghilangkan Na misalkan. Ya. Kemudian resin, tipe resin ada yang asam kuat, asam lemah, ada yang basa kuat, basa lemah. Saya kira itu nanti silakan dibaca. Ya, ini contoh resin di industri, ya, jadi cukup besar biasanya. Itu kira-kira kuliah kita hari ini ada yang mau didiskusikan dulu? Ternyata sudah maghrib ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Terima kasih, Pak, kesempatannya. Pak, eh, dari biasanya saya jumpai di lapangan itu, umumnya kan disinfeksi itu berada di paling akhir, Pak, Ya. eh, pada pengolahan limbah. Nah, itu terkadang itu ada beberapa kasus itu ketika ditambahkan kaporit itu BOD COD-nya bertambah lagi, Pak, sebelum dibuang ke ke lingkungan gitu. Nah, itu kenapa bisa demikian ya, Pak? Disinfeksi menggunakan apa biasanya? Kenapa, Pak? Disinfeksinya menggunakan apa? Kaporit, Pak, kaporit. Kaporit. Ya. Ya, Jadi sebenarnya begini, eh, dalam desinfeksi itu secara prinsip kan di akhir itu sudah mengalami pengolahan. Ya, artinya BOD, COD itu sudah direduksi di awal. Ya. Bahkan tidak disarankan mendesinfeksi kalau BOD-nya masih cukup tinggi atau COD cukup tinggi. Karena nanti mungkin akan menghasilkan golongan trihalumetan. Dan itu kalau untuk air minum cukup berbahaya. Ya. Sehingga sebenarnya kalau memang BOD, COD itu di awal sudah tidak ada, ya itu maka mestinya ketika didesinfeksi itu tidak akan ada penambahan.
Mestinya loh ya. Kecuali kalau COD BOD-nya itu tidak terukur. Contoh begini, COD BOD itu sebenarnya sudah mengendap sebenarnya. Ya. Jadi mungkin sudah sebentar ini mungkin. Ya, mungkin di pengolahan pertama, misalkan ada apa fluktuasi koagulasi atau mungkin pengolahan biologi, ya. Kemudian hasilnya sudah diklarifikasi atau diklarifier, nah, begini. Nah ini baru nanti disinfeksi biasanya, disinfeksi. Nah kadang-kadang yang menjadi masalah itu adalah bahwa ini tidak mengendap sempurna. Sebenarnya BOD atau COD, kalau proses ini bagus, ini kan sudah ikut mengendap di sini, menjadi selat. Ya. Tapi mungkin kadang-kadang juga proses itu tidak menghabiskan ini. Tetapi COD-BOD tidak terukur sebagai COD-BOD karena dia masih ikut dalam selat yang tidak mengendap. Sehingga nanti begitu ini masuk ke sana selat itu, kemudian dia pecah keluar sebagai COD-BOD lagi. Jadi itu mungkin bawaan di pengendapan yang tidak sempurna ya. Tetapi kalau itu sempurna, ya pengendapannya sudah bagus sehingga BOD COD-nya kecil dan air yang masuk ke sini itu tidak banyak mengandung suspensi. Dispensi saya kira tidak akan nambah COD BOD, malah sebagian mengurangi sebenarnya. Itu kemungkinan pertama ya. Kemungkinan itu mungkin banyak COD BOD yang terbawa oleh apa ini, oleh vlog-vlog yang tidak mengendap ini, sehingga ikut ke sana. Ya. Kemudian kedua mungkin desinfektannya itu kecampuran organik mungkin. Ya. Jadi intinya COD itu kan organik. Kalau organiknya sudah tidak ada yang masuk, mestinya ya tidak nambah lagi. Itu mestinya begitu. Ya. Tapi kalau saya sih curiga mungkin ini kurang bagus clarifiernya. Clarifier ini kurang bagus sehingga nanti banyak suspensi itu yang atau banyak vlog itu yang masih ikut ke sana. Ya. Itu kira-kira. Karena kalau bakteri itu ini kan biomas ya, biomas. Dan ada bakteri. Ya. Kalau bakteri kan tidak terlalu besar. Yang besar itu biomas biasanya yang menambahkan COD BOD. Itu kira-kira pas ya. Atau Baik, mungkin terima kasih Pak. desinfektannya yang perlu, tapi tidak mungkin lah desinfektan itu kalau sudah ada COD BOD akan keluar sebagai CO2 biasanya. Jadi kalau desinfektan itu cukup pekat, ya, misalkan hipoklorit atau apa, ini kalau ada COD BOD, ya, misalkan sedikit itu akan keluar sebagai CO2. Makanya desinfektan itu biasanya nol, bisa nol ini. Ya, itu biasanya begitu. Itu kira-kira ada yang lain. Oke, kalau tidak ada yang lain, saya kira saya akhiri kuliah hari ini. Ya. Silahkan tugasnya dikerjakan. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditulis di forum diskusi. Baik, mudah-mudahan bisa ketemu lagi minggu depan. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam Makasih banyak, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih.